Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 2 TRPLA. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penggunaan API pada mata kuliah pemrograman aplikasi bergerak. Nah, pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri Arin Sapitri dengan NPM 1062406 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Injiri Seren dengan NPM 1062411. Dan saya Gali Wulandari dengan NPM 1062413. Perkenalkan, nama saya Riki Albori dengan NPM 1062425. Perkenalkan, nama saya Federico dengan NPM 1062412. Baik, sekian perkenalan dari kami. Kami lanjutkan dengan penjelasan dari proyek kami. Oke. Baik, perkenalkan, nama saya Federico. Di sini saya akan menjelaskan bagian detail page. Dimulai dari bagian import. Di sini ada 4 import package, yaitu package Flutter yang mengambil material Dart. Ini berguna untuk mengimport widget-widget yang ada di Flutter. Kemudian import kedua yaitu URL launcher, agar kita bisa mengklik link dan menuju ke halaman web yang dituju oleh link tersebut. Yang ketiga ada models, yaitu model news.dart yang akan menuju ke halaman ini. Kemudian ada config yang menuju ke halaman constant dart yang di sini untuk mengatur settingan-settingan lah. Nah, di sini ada class detail page, yaitu widget utama kita yang mengextend ke stateless widget. Dia nge-extend stateless widget karena halaman berita ini tidak berubah secara dinamis. Jadi kita bisa menggunakan stateless widget saja agar performanya meningkatlah, lebih optimize. Nah, kelas ini menerima satu parameter wajib berupa object news. Artinya, setiap kali halaman ini dibuka, ia harus membuka satu data berita lengkap yang ingin ditampilkan, karena halaman ini tidak memerlukan perubahan stat selama digunakan. Maka ia tepat dibuat sebagai stateless widget. Kemudian ada fungsi untuk membuka link berita, yaitu sebuah fungsi asinkronus yang digunakan untuk membuka URL berita asli dari CNN Indonesia. Fungsi ini menggunakan launch URL yang kita import tadi di atas dari URL launcher dan memaksa link dibuka menggunakan browser eksternal melalui launch mode .external application ini. Apabila link gagal dibuka, maka fungsi akan melempar sebuah pesan error, yaitu tidak dapat membuka link. Nah, ini bermanfaat untuk memastikan bahwa pengguna diarahkan ke halaman resmi berita. Lanjut ke bagian method build ya, method build dan logika gambarnya. Pada baris pertama terdapat proses menentukan image URL. Kode memeriksa apakah atribut news URL ini berisi string kosong atau tidak. Jika kosong, sistem akan menggunakan nilai default dari constant.default image. Ini memastikan tampilan gambar tidak kosong meskipun data dari API atau RSS tidak menyatakan gambar. Kemudian lanjut ke struktur dasar halaman. Jadi struktur dasar halamannya ini menggunakan scaffold yang menyediakan app bar dan juga body. App bar diberi warna merah CNN dengan judul detail berita. Properti seperti warna teks, ukuran teks, dan beratnya teks
diatur di sini. Dan juga properti ini, body ini dari scaffold ini menggunakan single child scroll view, yang dimana artinya seluruh konten yang di dalam scaffold ini dapat digulir, terutama saat deskripsi berita panjang. Lanjut ke bagian header gambar. Di bagian body, elemen pertama adalah gambar berita yang dibungkus oleh clip rag. Gambar diambil menggunakan image network. Jika terjadi error seperti gambar rusak atau link tidak valid, widget error builder akan dijalankan dan menampilkan kotak abu-abu serta ikon artikel sebagai pengganti gambar. Ini memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dibandingkan layar kosong. Terus ada kontainer utama, konten. Setelah gambar, terdapat sebuah kontainer besar dengan padding 20 dan latar belakang putih. Kontainer ini memiliki border radius dari segala arah, yaitu border radius di bagian atas saja, yaitu sekitar 20 angkanya. Di dalam kontainer ini, inilah seluruh berita ditampilkan, mulai dari tanggalnya, mulai dari judul, deskripsi, dan hingga tombol membuka berita lengkap. Nah, elemen pertama di dalam kontainer adalah baris yang menampilkan ikon kalender. Diikuti teks tanggal, publikasi dari news, book, date. Ikon berwarna merah agar konsisten dengan warna tema aplikasi. Bagian ini membantu pengguna mengetahui kapan berita diterbitkan. Oke, lanjut ke penampilan judul berita. Setelah tanggal, ada elemen teks besar yang menampilkan judul berita. Ukuran huruf cukup besar, yaitu 22, yang menggunakan font weight bold dan juga memiliki ketinggian, yaitu 1,3. Ini supaya lebih nyaman dibaca oleh sang pembaca. Judulnya memang dibuat dominan agar menjadi fokus utama halaman detail. Kemudian di sini ada divider, yang dimana fungsinya itu untuk memisahkan antara judul dengan deskripsi agar tampilan lebih rapi dan juga lebih terstruktur. Terus ke bagian deskripsi, karena banyak deskripsi yang berisi dari RSS masih mengandung tag HTML seperti tag P, yaitu paragraf atau tag strong, dan lain-lain, maka kode melakukan proses pembersihan menggunakan replace all simbol-simbol tag HTML ini, supaya hasil teksnya itu ditampilkan tanpa ada tag-tag HTML yang tidak jelas. Lanjut ke bagian tombol berita. Pada bagian ini itu menampilkan konten tombol berita yang bertulisankan baca berita lengkap. Tombol ini menggunakan elevated button dengan warna CNN merah dan ikon open in new. Saat tombol ditekan, fungsi opening dijalankan untuk membuka link berita asli di browser. Tombol ini adalah fitur paling penting agar pengguna dapat membaca berita dengan lengkap. Kemudian saat kita selesai menekan tombol baca berita lengkap tadi, akan muncul info tambahan yang dimana di sini bertuliskan Anda akan diarahkan ke website CNN Indonesia. Secara keseluruhan, kode ini membangun halaman detail berita yang rapi dan lengkap, mulai dari gambar,
tanggal, judul, hingga deskripsi dan tombol untuk membuka berita asli. Struktur UI dibuat modern dengan warna dan gaya konsisten, serta fitur fallback seperti error builder pada gambar dan pembersih HTML untuk deskripsi. Halaman dirancang agar informasi mudah dibaca sekaligus tetap memberikan akses ke sumber berita utama. Oke, jadi itu penjelasan dari saya tentang detailpage.dart. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Revi Abori. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang homepage. Nah, yang pertama yaitu import ini. Nah, pada bagian ini yaitu ada beberapa import, yaitu ada 4 import. Nah, fungsi-fungsinya yaitu yang pertama itu adalah import Flutter /material.dart ini yaitu mengambil widget bawaan dari Flutter. Kemudian ada import model /news ini mengambil dari file news. Selanjutnya itu ada service /new service ini mengambil dari bagian service yang di sini. Selanjutnya itu ada widget news item di sini mengambil dari folder ini. Nah, selanjutnya yaitu ada deklarasi homepage. Nah, pada bagian ini kelas homepage dibuat dengan stateful widget karena halaman ini membutuhkan perubahan state seperti memuat ulang berita atau menampilkan hasil pencarian. Nah, memuat hasil pencarian create state mengembalikan homepage yang berisi seluruh logika dan UI. Bagian ini menunjuk pada bagian kode homepage hingga sampai sini, sampai home page. Jadinya itu ada pada bagian ini yaitu di dalam homepage state terdapat sebuah objek new service. Nah, yang berfungsi untuk mengambil data berita. Kemudian ada variabel new list sebagai penampung daftar berita yang sudah berhasil dimuat. Terakhir ada flutter list new yang berisi filter dari proses pemanggilan API. Variabel ini penting karena dipakai oleh filter builder. Nah, selanjutnya yaitu ada metode instead kode memanggil service new untuk mengambil berita dari API saat halaman pertama kali dibuka. Fungsi ini tidak memanggil set state karena dipanggil sebelum widget dirender. Dengan menyimpan filter ke filter new, maka proses memuat berita bisa ditampilkan oleh filter builder. Nah, selanjutnya yaitu ada penjelasan fungsi refresh. Nah, aplikasi ini mendukung fitur tarik untuk refresh atau full to refresh. Fungsi refresh news pada bagian ini yaitu memanggil state dan mengisi ulang fitur news. Dengan pemanggilan ulang fitur new, dengan demikian fitur builder akan membangun ulang tampilannya. Selanjutnya yaitu ada override. Nah, pada bagian ini dalam metode build, halaman menggunakan scaffold sebagai struktur utama. Bar diberi judul CNN Indonesia, juga dengan warna merah khas CNN. Nah, pada bar juga terdapat tombol searching, berupa ikon kaca pembesar. Nah, kalau ditekan tombol ini membuka fitur pencarian menggunakan show search, tetapi hanya jika data berita sudah tersedia. Selanjutnya yaitu ada penjelasan tentang body dan fitur bulk. Nah, pada bagian body dibungkus dengan kontainer dengan warna abu-abu. Ini mudah dan bagian utama dari body ada fitur builder yang berfungsi menampilkan UI berdasarkan status pengambilan data berita. Nah, fitur ini. Nah, ini. Fitur new menjadi sumber data fitur yang dipantau. Fitur builder otomatis membangun UI sesuai kondisi loading. Ketika loading, error ketika error atau data tidak tersedia.
Nah, selanjutnya yaitu penjelasan tampilan tentang loading. Nah, jika fitur masih ada dalam suatu waiting, maka indikator menampilkan indikator berupa circular progressing indicator. Nah, warna merah pada teks memuat berita. Hal ini memberi feedback visual kepada pengguna bahwa proses sedang berjalan. Ini menjelaskan bagian pertama dalam kondisi feature builder. Nah, jika terjadi error, jika pengambilan data gagal, maka aplikasi menampilkan icon error terjadi kesalahan. Nah, ini. Dan petunjuk untuk menarik layar ke bawah untuk merefresh. Ini meningkatkan pengalaman pengguna ketika koneksi buruk. Ini Nah, selanjutnya yaitu ada penjelasan tampilan berita kosong. Nah, pada bagian ini. Jika data berhasil didapatkan tetapi kosong, ditampilkan icon artikel kosong dan teks belum ada berita. Ini jarang terjadi, tetapi penting jika terjadinya fallback. Selanjutnya yaitu ada menjelaskan menampilkan daftar berita. Jika data tersedia new list diisi dengan hasil snapshot, lalu halaman menampilkan refresh indikator pada bagian ini agar pengguna dapat menarik layar dan untuk memuat ulang. Di dalamnya terdapat list view separated yang menampilkan daftar berita dengan jarak tertentu. Setiap item berita dibuat menggunakan widget new list item. Dibungkus dengan kontainer dengan dekorasi bayangan agar tampilan seperti kartu modern. Agar mata lebih enak untuk melihatnya. Selanjutnya yaitu ada penjelasan struktur. Nah, ini user delay. Nah, kelas ini memperluas set delete yang digunakan Flutter untuk membuat UI pencarian. Kelas ini menerima satu parameter yaitu all news, yaitu daftar berita yang akan dicari. Ini menjelaskan. Nah, pada bagian ini. Selanjutnya yaitu ada penjelasan tentang wheel action. Nah, tombol ini berada di kiri bar pencarian. Ketika ditekan, pencarian ditutup menggunakan close. Nah, pada bagian ini. Nah, selanjutnya pada bagian ini itu penjelasan boolean leading ke tombol kembali. Tombol ini berada di kiri bar pencarian. Ketika ditekan, pencarian menekan close content. Nah, selanjutnya yaitu ada penjelasan wheel result hasil pencarian. Nah, bagian ini menampilkan hasil pencarian berdasarkan teks yang dimasukkan. Pencarian dilakukan dengan menyaring berita yang judulnya mengandung query dengan ignore cache. Jika tidak terdapat hasil, muncul tampilan tidak ditemukan. Jika ada hasilnya tapi tampilan mirip seperti list utama, menggunakan list view dan new item. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan pada app bar. Di bagian ini. Fungsi ini mengubah tampilan app bar khusus untuk mode pencarian. Warna app bar dibuat putih, icon berwarna abu-abu. Nah, ini. Dan teks judul lebih besar. Hal ini membuat pencarian terlihat lebih modern dan bersih. Nah, kesimpulan dari semua kode ini yaitu secara keseluruhan kode ini membangun halaman utama aplikasi berita CNN Indonesia dengan fitur lengkap, memuat berita dari server, menampilkan daftar berita, menampilkan error dan loading dengan baik, mendukung refresh gesture, dan menyediakan fitur pencarian berita yang modern. Struktur kode mengikuti best practice Flutter seperti penggunaan service, model news, widget terpisah untuk item, dan penggunaan fitur Bluet.
untuk pemanggilan API. Nah, sekian penjelasan saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya kira wabillahi taufiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Now Service, yang dimana Now Service ini digunakan untuk mengambil data berita RSS dari internet, kemudian untuk mengubah data XML menjadi objek atau news, kemudian menyimpan hasilnya di dalam cache agar tidak fetch ulang. Kemudian Now Service ini juga digunakan untuk melakukan pencarian berita secara offline tanpa request ulang. Nah, yang pertama, HTTP ini digunakan untuk melakukan HTTP request seperti GET, POST, dan lain-lain. Kemudian XML untuk membaca data XML, RSS, feed, CNN berbentuk XML. Nah, kemudian news Dart ini adalah tipe data news atau model. Kemudian constant Dart ini menyimpan URL RSS agar tidak hardcode di sini. Kemudian Now Service ini adalah kelas yang bertugas mengambil dan mengelola data berita. Kemudian Cache News ini berfungsi menyimpan hasil fetch pertama supaya aplikasi tidak harus request ke internet setiap kali, dan fungsi pencarian bisa dilakukan cepat tanpa internet. Ini membuat aplikasi menjadi lebih cepat dan lebih hemat data. Kemudian ini untuk kode mengirimkan HTTP GET ke URL RSS CNN. Kemudian karena operasi internet memakan waktu, maka memakai await. Nah, terus jika respon status code sama dengan 200, ini tuh jika status tidak 200 berarti halaman gagal dimuat, maka nanti halaman itu akan gagal dimuat. Tujuannya itu untuk menghindari error berlanjut. Kemudian ini untuk menyimpan berita dalam tag item. Kemudian get element ini untuk mendapatkan elemen XML tertentu. Kemudian di bagian ini itu untuk mengambil isi teks. Kemudian ini untuk jika null isi dengan devalue. Ini dilakukan karena beberapa RSS tidak selalu menyediakan semua data. Kemudian ini untuk mengambil bagian URL di dalam tanda kutip untuk memuat gambar dalam HTML di description. Kemudian kita ke sini. Nah, data XML diubah menjadi tipe data yang mudah dipakai di UI atau model news. Kemudian ini cache digunakan agar aplikasi tidak melakukan request ulang. Kemudian pencarian bisa dilakukan secara offline dan performa lebih cepat. Kemudian ini jika keyboard kosong, maka tampilannya itu akan ditampilkan semua berita. Nah, jika keyboardnya ada, maka yang ditampilkan itu cari berita yang
judulnya mengandung kata tersebut. Pencarian tidak case sensitif karena kita menggunakan to lower case. Nah, mungkin segitu saja. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Angel Seren. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan program kelompok 1. Nah, di sini saya menjelaskan tentang news item berita. Pada bagian ini, program berisi beberapa perintah import yang dibutuhkan untuk menjalankan widget. Nah, pertama itu ada material dart. Nah, yang digunakan untuk membangun tampilan antarmuka footer. Nah, the file news dart ini digunakan untuk mengimport karena widget ini membutuhkan sumber data news yang berisi informasi berita seperti judul, gambar, dan tanggal. Nah, kemudian ada data opaque. Nah, ini diimpor agar widget dapat melakukan navigasi ke halaman detail ketika item diklik. Nah, sementara constraint ini dipakai untuk mengambil gambar default yang akan ditampilkan ketika gambar asli tidak tersedia. Nah, kemudian ada class news item. Nah, pada bagian ini kelas news item ini dideklarasikan sebagai status widget. Nah, yang berarti widget tidak menyimpan keadaan state yang berubah. Nah, kelas ini menerima sebuah parameter bernama news. Nah, parameter ini wajib required karena seluruh konten kartu berita diambil dari objek ini. Nah, konstruktor news item ini menggunakan superscape untuk mendukung pengelolaan widget di footer. Nah, kemudian di method build ini ini untuk membuat sebuah variabel bernama image URL. Nah, variabel ini menentukan gambar mana yang akan ditampilkan pada kartu. Nah, jika image URL ini berisi string yang tidak kosong, maka gambar tersebut digunakan. Namun jika kosong, maka program otomatis memilih constants default image sebagai gambar cadangan. Nah, bagian ini memastikan tampilan tetap rapi meskipun gambar berita asli tidak tersedia. Nah, di sini ada return email. Nah, yang dimana seluruh item berita dibungkus dengan widget email ini. Nah, yang membuat kartu dapat ditekan dan memberikan efek sentuhan. Nah, bagian on tab ini program menggunakan navigator push untuk berpindah ke halaman detail pack. Nah, objek news ikut dikirim ke halaman tersebut melalui parameter, sehingga halaman detail dapat menampilkan isi berita secara lengkap. Bagian ini menghubungkan daftar berita dengan tampilan detailnya. Kemudian itu ada card, guys. Nah, widget card ini digunakan untuk membungkus isi item berita agar terlihat seperti sebuah kartu yang memiliki bayangan dan margin di kiri kanan serta atas bawah. Nah, teknik ini membuat tampilan lebih rapi dan mudah dilihat. Di dalam card, program menggunakan row untuk menyusun elemen-elemen secara horizontal, gambar di kiri dan teks di kanan. Nah, di sini ada bagian thumbnail. Nah, di bagian thumbnail ini menggunakan clip right. Nah, dengan border reduce untuk memberikan efek sudut membulat pada gambar. Di dalamnya itu ada image network. Ini digunakan untuk menampilkan gambar dari internet sesuai URL yang ditentukan sebelumnya. Nah, property fit, box fit, cover ini memastikan gambar memenuhi ruangan yang tersedia secara profesional. Jika gambar gagal dimuat, fungsi error builder ini menampilkan gambar default dari constant default image. Nah, bagian ini menjaga konsistensi tampilan meskipun terjadi error. Nah, kita lanjut. Di sini ada size box yang dimana dengan width 12 disisihkan antara gambar dan teks. Nah, fungsinya adalah memberikan jarak agar tampilan tidak terlalu padat dan lebih nyaman dilihat oleh pengguna. Nah, di sini bagian teks itu ada expanded. Nah, widget expanded ini dipakai untuk memastikan bagian teks mengambil sisa ruang yang tersedia pada baris. Di dalamnya digunakan padding untuk memberikan jarak vertikal sehingga teks tidak menempel ke vertikal. Struktur teks sendiri disusun secara vertikal menggunakan kolom dengan menyelaraskan kiri cross axis alignment
dan untuk membuat tampilan seperti layout media. Nah, kemudian itu ada news update. Nah, di sini teks diberi ukuran font kecil 10 dan warna abu-abu dengan tone lembut, colors gray, untuk menunjukkan bahwa tanggal merupakan informasi tambahan, bukan informasi utama. Penempatan ini mengikuti standar desain umum pada aplikasi berita. Nah, mungkin penjelasan dari saya cukup segini. Sekian dan terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arisa Fitri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan kode aplikasi kami dari teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan pada folder config. Pada folder config itu terdapat file dengan nama constant.dart. Nah, pada constant.dart itu terdapat kelas dengan nama constant, di mana kelas ini tuh berfungsi sebagai tempat penyimpanan nilai-nilai tetap atau nilai-nilai konstan yang kita gunakan untuk aplikasi ini. Nah, nilai-nilai yang tetap pada kelas konstan ini itu sendiri itu adalah API yang kita hubungkan ke aplikasi kita. Nah, API yang kita ambil adalah API dari CNN Indonesia dalam berbagai kategori. Jadi di sini kategorinya ada beberapa, yaitu ada berita CNN Indonesia dari berita utama atau berita terkini, terus ada dari berita tanpa gambar, karena kan dalam sebuah berita itu biasanya ada juga berita tanpa gambar atau hanya sekedar deskripsi tentang berita tersebut. Lalu ada berita khusus nasional, khusus olahraga, dan khusus teknologi. Nah, pada kelas konstan ini sendiri itu terdapat beberapa variabel untuk menyimpan API dengan kategori-kategori tersebut. Nah, di sini ada contohnya CNN RSS URL. Nah, variabel ini sendiri itu untuk menyimpan API CNN Indonesia khusus kategori berita utama. Jadi, CNN RSS URL adalah variabel yang menyimpan API, yang mengambil API dari CNN Indonesia khusus berita utama. Kemudian ada juga variabel default image, itu mengambil berita tanpa gambar dari CNN Indonesia. Kemudian sama dengan CNN nasional dan yang selanjutnya. Lalu mungkin teman-teman bertanya kenapa kenapa API ini kita masukkan ke dalam file konstan. Itu karena agar mempermudah kita untuk mencari dan mudah dibaca juga. Jadi jika ada yang perlu diperbaiki, kita tidak perlu mencari di kode-kode yang lain, seperti biasanya kan kita letakkan di news service ini, kemudian kita pisah di konstan, itu agar lebih mudah dan lebih rapi saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya di halaman news.dart. Nah, pada folder models ini itu terdapat file dengan nama news.dart. News.dart itu sendiri terdapat kelas news dengan beberapa variabel. Nah, kelas ini sendiri tuh untuk menyimpan model data atau informasi lengkap berita yang kita ambil dari API CNN tadi. Nah, kelas ini itu memiliki 5 variabel utama. Yang pertama itu variabel title, link, pubdate, description, dan image URL. Nah, untuk title itu sendiri itu menyimpan untuk judul berita, link itu untuk alamat berita tersebut yang kita ambil, kemudian pubdate itu tanggal di uploadnya berita, kemudian description itu deskripsi tentang apa isi berita tersebut, kemudian ada image URL itu tentang itu adalah menyimpan atau mengambil gambar dari API CNN tadi. Nah, kenapa di sini nilai pada variabel-variabel tersebut itu bersifat final dengan final, itu karena nilai yang kita ambil itu tidak bisa dirubah setelah objek tersebut tuh dibuat. Jadi setelah objek itu dibuat dan diambil, itu datanya
tetap aman dan tidak bisa diubah oleh sembarangan orang. Makanya kita menggunakan kode final. Nah, kemudian terdapat konstruktor news. Konstruktor news itu sendiri itu menggunakan recurrent atau kata kunci pada setiap propertinya, properti title, link, pub date, dan description. Nih, kenapa dia menggunakan recurrent? Karena untuk memastikan semua informasi ini harus diisi saat membuat objek. Jadi ketika objek itu diambil, ini semua tuh harus terisi, tidak boleh kosong. Kemudian di sini ada factory news from map, itu adalah konstruktor dengan nama from map yang memungkinkan membuat objek news itu dari sebuah map yang datanya kita ambil dari API CNN tadi. Jadi di setiap properti yang kita ambil menggunakan kata kunci yang sesuai. Jadi jika nilai tersebut 0, nih tanda tanya ini 0, jika nilai yang kita ambil tersebut 0, maka akan menampilkan strip. Jadi atau stringnya tersebut kosong, jadi hanya strip saja. Jika data yang kita ambil tersebut bernilai 0. Nah, pendekatan ini tuh membuat proses processing data RSS ini akan lebih mudah dan lebih terstruktur. Nah, kemudian saya akan menjelaskan ke bagian Mendat. Sebelum ke Mendat, kita ke di sini tuh untuk menampilkan API dan menghubungkan API dari web CNN Indonesia ke aplikasi kami ini, kami ada beberapa dependensi yang tersimpan pada file pubspec.yml ini. Nah, yang pertama itu adalah dependensi HTTP, XML, ENTL, cache network, image, URL launcher. Nah, jadi kode-kode ini itu berfungsi untuk mendeklarasikan dependensi atau paket tambahan yang digunakan oleh aplikasi ini. Jadi package HTTP 0.13.6 itu digunakan untuk melakukan permintaan HTTP. Jadi untuk mengambil data dari internet itu menggunakan dependensi atau menggunakan dependensi HTTP. Kemudian ada package XML 6.1.0. Ini sendiri itu untuk memparsing data XML yang umumnya kita gunakan pada format RSS tadi, karena kan di sini kami menggunakan format RSS ya. Kemudian ada package INTL 0.18.1, itu sendiri kami gunakan untuk memformat tanggal atau waktu sesuai kejadian tersebut. Jadi ini tuh kami karena kan dalam berita tuh ada tanggal penguploadan, jadi makanya kami di sini menggunakan dependensi INTL untuk mengambil data dari API tersebut. Kemudian ada cache network image 3.2.4, itu sendiri agar aplikasi kami ini bisa menampilkan gambar dari internet dengan caching otomatis. Jadi aplikasi kami bisa mengambil gambar dari API yang sudah kami ambil tadi, kami letakkan di konstan ke dalam aplikasi kami. Jadi pada dependensi kami menggunakan cache network image. Kemudian ada URL launch 61.10. Nah, ini sendiri itu digunakan untuk membuka URL di browser. Jadi pada aplikasi kami ini itu ada nantinya ketika berita itu dibuka, maka kita bisa melihat berita selengkapnya itu pada internet atau pada web aslinya CNN Indonesia. Jadi menghubungkannya itu menggunakan dependensi URL launcher versi 6.1.10. Nah, setelah dependensi itu sendiri,
untuk mengizinkan API ini bisa terhubung, kami juga mengatur permissionnya. Permission itu terdapat pada folder Android, kemudian app, kemudian pada CRC, kemudian pada folder main. Nah, disinilah permission itu kami letakkan pada file android manifest.xml. Ini adalah permissionnya. Use permission android name android.permission.internet. Jadi permission ini adalah agar aplikasi kami ini bisa terhubung dengan API yang telah kami cantumkan tadi pada config dan pada kelas konstan ini. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan pada pada halaman main. Nah, pada halaman main ini adalah struktur dasar pada Flutter atau pada aplikasi kami ini untuk menampilkan halaman homepage-nya. Jadi, pada bagian pertama ini terdapat import package Flutter material.dart. Ini adalah aplikasi tersebut mengimpor Flutter material.dart ini yang isi dari material.dart ini adalah UI atau material design, dan di sini juga aplikasi kami mengimpor halaman homepage-nya untuk menampilkan halaman depan pada aplikasi kami. Homepage itu yang ini. Nah, pada selanjutnya terdapat void main yang fungsinya itu memanggil run up const my app. Jadi ini sendiri itu berfungsi untuk menjalankan aplikasi dan memuat atau menjalankan widget utamanya. Kemudian di sini ada kelas dengan nama my app dan mengextend stateless widget. Jadi kelas my app ini adalah widget stateless yang bertugas mengatur konfigurasi aplikasi ini. Jadi di dalam metode ini itu sendiri terdapat build terdapat widget material app. Ini kan terdapat build, terdapat widget juga dengan nama material app. Kemudian tampilan ini itu digunakan sebagai material app ini sebagai root dari aplikasi kami. Nah, material app ini memiliki beberapa pengaturan juga, yaitu menampilkan titelnya atau headline-nya itu dengan nama CNN Indonesia News. Kemudian pengaturan ini juga diatur dengan mengaktifkan the book show check mode banner, yang artinya menentukan dengan menonaktifkan karena nilainya itu false. Jika true maka itu mengaktifkan, ini menonaktifkan. Dan di sini juga mengatur tema dari homepage sendiri dengan tema berwarna merah, kemudian dengan tulisan atau dengan font Roboto. Nah, kemudian terakhir itu di sini ada homepage itu mengarahkan kita setelah dibuka itu maka aplikasi langsung menampilkan halaman dari homepage. Kenapa kita langsung mengetikkan seperti ini? Karena pada bagian atas homepage sudah kita import. Jadi ketika kita membuka aplikasi maka yang tampil langsung ke halaman homepage. Nah, di sini saya juga akan menampilkan. Nah, di sini adalah tampilan aplikasi kami yang terhubung dengan API CNN Indonesia. Nah, aplikasi kami ini hanya sederhana, hanya menghubungkan API CNN Indonesia dengan aplikasi kami. Nah, contoh kita mencari berita dengan keyword KPK.
Nah, di sini dengan keyword KPK itu ada beberapa berita dengan kata kunci atau keywordnya KPK. Yang pertama, coba kita buka ke KPK Tahanan Dua Tinggi PTPP di kasus dugaan korupsi proyek fiktif. Nah, di sini ada button baca berita lengkap. Itu karena pada bagian dependensi PubSpec kita menggunakan URL launcher karena kita bisa membuka membuka berita selengkapnya itu langsung ke Chrome atau ke web CNN Indonesia secara langsung. Contohnya seperti ini. Kita bisa membaca berita lengkapnya di web CNN Indonesia. Nah, mungkin seperti itu saja aplikasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.